Diambil dari sebuah tweet Twitter milik @siskanovi. Utas tersebut menceritakan kisah pengalaman seorang pendaki gunung yang bertemu dengan sosok misterius, teman-teman. Sosok tersebut kemudian dikaitkan dengan Danyang Alas, yang artinya penunggu. Namun secara lebih lanjut, arti dari Danyang adalah sosok baik yang bertugas untuk menjaga suatu wilayah atau kawasan. Teman-teman, sebelum TKK membagikan kisah klimaks Rudy yang TKK kutip dari usefeed.com dengan judul Sosok Pendaki Misterius Bernama Dani, TKK berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk ikhlas terus membantu pengembangan channel ini agar berkembang lebih baik, maju, bermanfaat, serta menghibur buat teman-teman semua dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman. Berikut kisahnya. Rudy, teman-teman, adalah merupakan sosok pria yang dijelaskan sebagai seorang pria yang tidak percaya atau bahkan mengenal istilah takut hantu. Bahkan dalam salah satu kejadian yang menurut teman-temannya yang mengerikan, Rudy justru hadir sebagai sosok yang seolah mengusir keberadaan makhluk pengganggu tersebut. Saat itu, Rudy sedang menghabiskan waktu di salah satu kontrakan temannya yang terkenal angker dan berlokasi di sekitar Dieng. Kala sedang asik menonton TV, teman-teman, secara mengejutkan terdengar suara tertawa cekikan perempuan dari luar jendela. Namun Rudy seolah tidak memperdulikannya. Bahkan sampai kejadian pintu digedor berulang kali juga tidak ia hiraukan. Sementara itu, Tony, temannya yang sudah ketakutan, meminta Rudy untuk memastikan keadaan. Dengan penuh kekesalan dan rasa terpaksa, Rudy kemudian memeriksa dan memang tidak menemukan apa-apa. Selang beberapa waktu kemudian, teman-teman, intensitas gangguan terus meningkat. Ketukan tersebut terdengar berkali-kali dan tanpa henti. Tony yang semakin takut memilih bersembunyi di belakang Rudy. Saking kesalnya, teman-teman, dengan gangguan itu, Rudy bahkan berteriak menantang makhluk tak kasat mata. "Buka pintunya! Kalau berani, ayo buka pintunya." Anehnya setelah itu, teman-teman, suara tersebut menghilang bahkan sampai waktu yang lama. Pada suatu kesempatan, akhirnya pria yang tak kenal takut ini mengalami sebuah hal yang sedikit mengguncangkan keberaniannya. Adapun kejadian tersebut dialami oleh Rudy saat dirinya dengan nekat memutuskan untuk mendaki Gunung Panderman. Sebenarnya alasan dia memutuskan ingin pergi sendiri saat itu didorong oleh perasaannya yang campur aduk usai ditinggal oleh sang kekasih yang sudah 5 tahun ia pacari. Bahkan kabarnya, teman-teman, Rudy sudah siap melamar wanita itu. Jadi para temannya yang khawatir sebenarnya cukup dapat memahami keputusannya untuk mendaki gunung seorang diri. Meski dengan perasaan campur aduk, Rudy akhirnya tiba di jalur awal pendakian sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kala itu langit sudah sedikit gelap. Tapi dengan sikap cuek, dia memarkirkan motornya. Saking seringnya mendaki gunung tersebut, sang petugas parkir pun mengenali sosok Rudy.
Dirinya bahkan bertanya, kenapa Rudy mendaki sendirian saja? Usai mereka berinteraksi, Rudy yang sedang merapikan diri sedikit terkejut dengan penampakan sosok seorang pria yang sedang duduk di dekat pintu parkir sembari merangkul tas. Pasalnya teman-teman, Rudy sama sekali tidak menyadari dari mana arah pria tersebut datang. Tapi memang dasar cuek, dia memutuskan untuk mengabaikan kejadian itu dan memilih untuk memulai pendakiannya. Sekilas dia hanya mengingat perawakan pria misterius itu sangat pucat dan terlihat kurang sehat. Berhubung hanya mendaki seorang diri, Rudy memutuskan untuk tidak terlalu terburu-buru dan berniat untuk singgah di latar ombak. Di tengah pendakian, saat sudah jauh dari rumah warga, Rudy merasa ada yang membuntutinya dari belakang. Awalnya dia berpikir bahwa mungkin saja ada orang yang niat mendaki 2 kali dalam sehari, mengingat itu adalah hari Jumat. Tapi ternyata teman-teman, saat menoleh ke belakang, dia melihat sosok yang dirinya jumpai saat di parkiran sedang berjalan mendekatinya. Setelah keduanya berpapasan, Rudy akhirnya memutuskan untuk menyapa sosok misterius tersebut. "Sendirian, Mas?" tanyanya. Pria itu kemudian menjawab, "Iya, sendirian. Saya sendiri juga lupa, Dani mungkin. Seingatku Dani," jawabnya. Berhubung tidak ingin ribet, Rudy berinisiatif untuk memanggil pria itu dengan sapaan Sam. Keduanya kemudian mengobrol sampai waktu sedikit larut. Dalam percakapan tersebut teman-teman, Dani mengaku rumahnya ada di sana alias di hutan pendakian. Sontak Rudy semakin bingung teman-teman. Terlebih saat sedang menyiapkan api unggun dan kemah untuk beristirahat. Sosok Dani seolah tidak bergeming dari tempatnya. Gelagat Dani semakin dirasakan aneh oleh Rudy. Terlebih, dia terlihat sama sekali tidak kedinginan. Padahal teman-teman, saat itu kondisi semakin larut dan angin semakin kencang. Lebih anehnya lagi, Rudy juga menyadari kalau Dani mendaki gunung tanpa membawa peralatan untuk hiking. Dani seolah hanya membawa tas kosong dan sebuah handphone yang terus ia pegang sedari tadi. Rudy pun kemudian menawarkan Dani untuk tidur dengannya di dalam tenda. Namun ajakan itu ditolak mentah-mentah. Dani mengaku kalau dirinya sedang mencari tali biru miliknya yang hilang di sekitar area tersebut. Berhubung semakin bingung dan hari sudah semakin larut, akhirnya Rudy memutuskan untuk beristirahat dan pamit kepada Dani. Namun, saat sedang terlelap dalam tidurnya, Rudy terbangun mendengar suara nada dering HP Nokia. Di saat yang bersamaan, ia menyadari bahwa pria misterius itu tidak berada dalam tenda dan kemungkinan masih di luar. Ternyata teman-teman, sosok tersebut juga tidak ditemui Rudy di luar tenda. Seketika dirinya berpikir kalau mungkin saja Dani nekat melanjutkan pendakian. Tapi lama dipikirnya, ia semakin merasa kemungkinan itu sangatlah kecil. Mengingat jalur pendakian malam akan menjadi lebih berbahaya. Dia pun mencoba kembali untuk tidur. Dan di saat itulah dia mendengar suara rintihan kesakitan yang disusul dengan nada dering yang sama. Rudy yang ada di dalam tenda teman-teman
mencoba tetap tenang. Tetapi seketika itu juga konsentrasinya buyar setelah melihat sepasang kaki yang melayang. Di saat yang bersamaan, dirinya juga terus mendengar suara keras, duk, seperti benda dihantamkan ke tanah. Suara tersebut terdengar seolah mengelilingi tenda tempat ia bermalam. Dengan penuh ketakutan, Rudy pun memberanikan diri untuk mengintip kondisi luar dari resleting kemahnya. Ternyata teman-teman, dia melihat bungkusan kain putih yang diikat dan melayang. Berhubung tidak ada hal lain yang bisa dirinya lakukan, Rudy akhirnya tetap berdiam dalam tenda sampai dirinya tertidur. Keesokan hari, Rudy terbangun usai mendengar suara pendaki yang naik ke atas. Sembari melanjutkan pendakian, dirinya masih begitu penasaran dengan sosok Dani. Ia bahkan menyempatkan diri untuk mampir kepada petugas tiket dan menanyakan sosok Dani. Namun sayang teman-teman, tidak ada seorang pun yang sempat berpas-pasan dengan si Dani. Rudy pun akhirnya memutuskan untuk kembali turun. Dalam perjalanan itu teman-teman, tepatnya di ujung jalan yang rimbun, Rudy melihat seseorang berdiri dengan tegak dan melihatnya dari kejauhan. Karena penasaran, dirinya pun mencoba memperhatikan dengan jelas, dan ternyata lelaki tersebut adalah Dani yang ia jumpai kemarin. Namun saat itu, lelaki tersebut dalam kondisi melayang bergantung diri dengan lilitan tali biru di sekitar lehernya. Demikian sebuah kisah horor yang Kakak bagi buat teman-teman dengan judul Sosok Pendaki Misterius Bernama Dani, yang Kakak kutip dari usefeed.com. Semoga hal ini menambah referensi bacaan buat teman-teman yang tertarik dengan kisah mistis, kisah horor, kisah nyata tentang pendaki, apalagi teman-teman yang sampai sekarang tetap eksis dalam dunia pendakian. Kakak berharap teman-teman suka dengan video ini dan sudi untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar lebih baik, maju, menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua dengan cara men-like, men-subscribe dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak melalui media sosial teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya buat teman-teman yang telah ikhlas dan sudi membantu pengembangan channel Kakak. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan limpahan rahmat, rezeki yang melimpah ruah dan tak putus-putusnya kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.